Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa Fada TV, jumpa lagi bersama saya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia, rezekinya melimpah dan barokah. Teman-teman, saya akan mengajak kalian mendengar ngaji bersama. Ini pada kesempatan atau di video ini Gus Yahya menyampaikan beberapa arahan dan penjelasan mengenai harusnya NU berkiprah seperti apa, kemudian bagaimana menyikapi partai-partai yang ada, termasuk juga bagaimana sikap NU terhadap partai yang lahir dari NU itu sendiri. Dan ini untuk untuk seluruh kiai yang ada di Indonesia kayaknya, untuk kiai NU maksudnya, yang jadi pengurus. Karena di situ terlihat ada Kiai Marzuki Mustamar. Jadi ini agak unik ya, dan kita bandingkan dan kita compare dengan situasi yang terjadi baru-baru ini, yaitu beliau Ki Marzuki dicopot atau diberhentikan dari pengurus PWNU Jawa Timur. Apakah melanggar aturan-aturan yang sudah disampaikan di acara ini atau seperti apa? Yuk kita dengerin bareng-bareng teman-teman ya. Parpol dilahirkan NU ini tadi betul Gus Sekjen tadi. Ini yang bingung warga apa yang nanya gitu, atau pengurusnya. Sebetulnya ya, kalau kita ini mau baca saja keputusan muktamar itu, nggak akan ada orang bingung. Jelas kok keputusan muktamarnya kok. Jangan baca itu rumusan tentang Khitoh Nahdiyah hasil muktamar ke 27 1984 di situ Pondok. Jangan baca itu keputusan 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama hasil muktamar ke-28 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Ada semua, tinggal baca dan jelas, tidak butuh syarah sudah. Sampai cari, sampai baca gitu. Intinya sederhana juga, jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis. Itu toh. Nah, jelas ya teman-teman ya. Jangan gunakan NU untuk politik praktis. Artinya mendukung salah satu paslon yang ada dengan menggunakan instrumen organisasi itu tidak diperbolehkan, apalagi mengarahkan semua warga Nahdien untuk memilih si A atau si B atau si C. Fenomena yang ada ini berbalik ya, mengingat PBNU yang saat ini banyak dibantu oleh Presiden kita Joko Widodo. Pak Presiden di suatu kesempatan menjelaskan Gus Yahya bahwa Presiden banyak sekali membantu PBNU. Sehingga pernyataan yang melekat dari saya sendiri ketika menyimak bahwa beliau menyampaikan Gus Yahya kepada Pak Presiden, insya Allah PBNU tidak akan jauh-jauh dari Bapak Jokowi, karena sudah banyak sekali bantuan yang diberikan terhadap PBNU itu sendiri. Sedangkan tadi sudah disampaikan bahwa jangan bawa-bawa NU untuk politik praktis teman-teman ya. Kalian yang bisa menyimpulkan. Kita lanjutkan dan simak apa yang akan disampaikan oleh Gus Yahya. Sampeyan itu mau kampanye partai apapun namanya, asal tidak pakai lembaga, tidak masalah. Kemarin itu kita beberapa cabang kita tegur karena bikin kegiatan politik praktis di kantor PC. Boya cerdas dikit, masa di kantor PC kayak nggak ada tempat lain gitu loh. Ya boleh kok, bukan nggak boleh sampean berpolitik, itu boleh, tapi jangan pakai lembaga NU, itu aja sudah. Terus partai yang dilahirkan
atau tidak dilahirkan oleh NU gimana, sama saja. Sama saja, Pak. Karena Ini tegas ya. Jadi Gus Yahya menganggap bahwa semua partai itu sama aja di mata NU, baik yang terlahir dari NU sendiri maupun yang lain. Ini agak berbeda dengan beberapa kiai NU lainnya yang tidak masuk secara struktural di kepengurusan PBNU itu sendiri. Beberapa kiai bahkan sudah mendeklarasikan dan mendengungkan suaranya kepada PKB untuk dimenangkan, mengingat satu-satunya partai yang bisa dijadikan sebagai alat politik oleh NU sendiri adalah PKB. Sehingga tidak ada salahnya dan bukan salah dan bukan keliru kalau misalkan NU harus berpihak kepada PKB. Karena PKB lah yang bisa mengemban atau membawa aspirasi para kiai di NU itu sendiri untuk bisa sampai ke pusat. Kita dengerin dan kita lanjutkan apa yang disampaikan beliau. di semua partai itu sebetulnya ada keterlibatan NU, ada semua. Dan warga NU ini tersebar kurang lebih merata di semua partai yang ada. Gitu. Partai yang katanya mengklaim paling NU itu cuma kurang dari 10%, Pak. Padahal NU itu lebih 50% dari warga Muslim Indonesia. Dari sini kita sudah melihat dan bisa menyimpulkan dengan seksama, karena beliau berkata partai yang katanya mengklaim paling NU itu ya berarti PKB, karena satu-satunya partai yang memang berangkat dari NU ya PKB. Kiai-kiai NU banyak berlabuh di PKB, walaupun warga NU itu sendiri juga menyebar di seluruh partai yang ada. Kita simak selanjutnya, teman-teman. Nah, masa kita cuma ngurus 10%, yang 40% nggak kita urus gitu. Ya semuanya boleh gitu. Semuanya boleh, silakan, nggak apa-apa. Nah, yang paling penting lagi, Pak, kita jangan pakai simbol identitas NU untuk politik. Ini penting sekali, sangat penting. Supaya apa? Jangan sampai warga NU ini merasa yang bukan NU di Indonesia ini sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU ini, yang ada adalah saudara. Karena kalau ini kita turuti, kita biarkan, Pak, itu sudah ada contoh-contohnya. India itu ada organisasi namanya RSS. Kepanjangannya susah banget itu, bahasa India, susah dihafalkan. Ini adalah organisasi Hindu. Organisasi Hindu. Dan kemudian dia membentuk partai politik namanya BJP. Singkatan dari Bharatiya Janata Party, kalau ini agak gampang. Di BJP ini partai Hindu yang didirikan oleh RSS. Kemudian BJP ini kampanye atas nama Hindu terus. Kampanye atas nama Hindu karena India memang mayoritas Hindu. Apa akibatnya? Ya menang terus sekarang BJP itu. Tapi yang terjadi, warga Hindu di India melihat yang bukan Hindu sebagai musuh, yang didiskriminasi, dipersekusi, bahkan dianiaya sehari-hari. Tidak ada hari di India kecuali ada penganiayaan kepada minoritas oleh mayoritas Hindu. Jangan sampai NU ini memicu keadaan seperti itu, jangan sampai. Wal iyadzubillah summal iyadzubillah. Nah, itu kan Hindu, kita kan Islam. Siapa bilang Islam tidak bisa begitu? Lihat Nigeria. Nigeria juga sama.
Padahal muslimnya itu cuma sekitar 65%. Tapi dipakai untuk politik habis-habisan. Akibatnya warga yang muslim sampai ada gerakan mengharamkan semua yang berbau barat, itu yang menyebut dirinya Boko Haram. Barat itu haram. Sehingga Kristen haram, apa-apa haram. Dan Nigeria terjadi penganiayaan harian setiap hari. Bukan cuma dianiaya, dibunuh, diculik, diperdagangkan minoritas di Nigeria ini oleh mayoritas muslim. Jangan sampai kita memicu yang sama di Indonesia ini. Hanya cuma milik keuntungan mendapatkan jabatan-jabatan di dalam politik di Indonesia ini. Wal iyadzubillah summal iyadzubillah. Saya bilang sama teman-teman, lo kita ini lo ikut-ikutan rebutan jadi presiden nyari apa? Wong kita tidak punya perusahaan yang butuh perlindungan pemerintah juga gak ada. Yang paling top itu perusahaan Wong Solo punyanya Ki Anwar. Oke, jelas ya di sini. Jadi yang pertama, beliau saya sangat setuju kenapa tidak memperbolehkan atau bahkan tidak mendukung partai yang nyata-nyata benar-benar lahir dari NU itu sendiri. Karena takut anggapan orang-orang itu ketika bukan NU adalah musuh NU itu sendiri. Beliau pengennya semua ini bersaudara. Nih. Kemudian yang kedua ini menarik. Tadi disampaikan bahwa ya untuk apa ikut-ikutan ke partai politik, rebutan kekuasaan, presiden dan lain sebagainya. NU itu bukan perusahaan, tidak perlu perlindungan. Nah ini penting teman-teman ya, tidak perlu perlindungan. Kalau kita cermati, sepertinya orang-orang NU itu punya banyak aspirasi untuk bisa sampai ke pusat atau ke pemerintahan. Dan tidak bisa hanya sekedar usulan-usulan saja tanpa melalui proses politik. Jadi karena sistemnya adalah sistem negara hukum, dan juga ketika kita punya usulan tidak hanya sekedar kita menyampaikan di medsos sampai ke pusat kemudian dilakukan, tidak, tapi benar-benar bagaimana harus disuarakan lewat politik. Karena di atas sana saingannya tidak hanya satu, tapi banyak sama membawa kebijakan-kebijakan. Ada yang mengatasnamakan rakyat, ada yang personal bahkan. Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini. Tidak sampai konglomerasi besar yang tidak ada kepentingan kita terhadap politik Indonesia selain keselamatan bangsa dan negara. Nah kemudian soal menempel kemuliaannya ini, menempel kemuliaannya NU, menempel pada kemuliaannya. Kenapa saya tidak khawatir? Karena saya yakin, hakul yakin bahwa NU punya nasib mulia. Karena kita menempel kepada NU, maka nasib kita pasti nasib mulia, insya Allah. Mulianya dunia atau akhirat ya terserah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu saja sudah. Pokoknya mulia. Gitu. Kita nempel kok. Sekarang kertas koran itu saja dipakai buntel terasi ya jadi terasi, tapi kalau dipakai samanya mushaf ya tidak boleh dipegang kalau tidak wudhu. Orang tidak boleh menyentuh kita tanpa berpikir tentang kehormatan NU. Nah lalu gimana kalau ada orang melihat NU sebagai aset memanfaatkan? Sudah ada aturan kok, ada ADRT, ada pergub macam-macam. Apa kesalahan yang harus disanksi, sanksinya apa? Sudah ada semua, tinggal kita jalankan.
Yang kita butuhkan adalah disiplin mengikuti apa yang ada dalam aturan itu. Lepas dari perasaan kita. Kadang-kadang kita merasa kok cuma begitu, kok kurang serem misalnya begitu ya. Ya, tapi kalau peraturannya begitu, mari kita ikuti saja. Gitu. Makanya saya selalu bilang ini harus ada konsolidasi nasional, semuanya harus disiplin mengikuti aturan secara nasional. Mekanisme-mekanisme, tata cara dan sebagainya, termasuk agenda-agenda dan program-program. Gitu. Nah, kalau ada yang merasa punya gagasan lebih baik dari apa yang tertuang di dalam aturan-aturan itu, ya tunggu ada perubahan aturannya. Perjuangkan di muktamar nanti, tunggu 5 tahun lagi gitu loh. Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Kan enak kita ini. Sama dengan aturan-aturan organisasi ini. Kalau sudah jadi aturan, mari kita jalankan secara nasional tanpa kecuali. Dan di situ kita enak, semua tahu, makanya dibaca. ADRT dibaca, Pergub dibaca, supaya tahu aturannya apa. Karena ini adalah sanksi-sanksi dunia. Lah kalau urusan hisab di yaumil hisab nanti kan urusan sampean masing-masing gitu. Urusannya sama Allah. Kalau ini organisasi, ya urusannya adalah aturan. Itu saja. Terima kasih. Oke, jelas ya teman-teman, di sini beliau menyampaikan bahwa di NU itu sendiri, di PBNU itu sendiri ada aturan main ya. Artinya setiap ketua baik PC, PW hingga ke bawah ada aturan main ketika ingin berpolitik. Salah satunya tidak boleh membawa dan mengatasnamakan NU. Nah, kalau pribadi boleh. Nah, beliau menyampaikan ya pokoknya dibaca. Ya dibaca. Bahkan ketika tidak setuju, maka sepertinya tidak ada ruang lagi untuk diskusi. Beliau menyampaikan bahwa kalau misalkan kalian punya ide, gagasan yang berbeda dengan apa yang tertuang saat ini, ataupun kalian tidak suka atas kepemimpinan saya, ya kalian tunggu tahun 2027. Berarti kita orang-orang NU ini ya, warga NU ya harus ikut apa yang sudah menjadi aturan di PBNU itu sendiri. Punya ide, punya gagasan, maka harus tunggu saat muktamar nanti 2027. Kalau saya berpikir kan begini teman-teman, maaf ya ini karena pikiran bodoh. Berarti keputusan apa-apa yang ada dan peraturan yang ada di PBNU itu sendiri sudah final. Tidak bisa didiskusikan lagi, semuanya sudah ada aturannya. Tak perlu gagasan baru atau konsep baru. Karena kalau seperti itu kemungkinan besar aturan yang ada berarti sudah sesuai dengan kejadian dan kejadian yang akan datang. Sedangkan kita tahu kadang setiap tahunnya itu ada masa yang berbeda. Kadang aturan yang lama tidak sesuai dengan saat ini. Jadi intinya kadang-kadang itu kita berada di masa di mana masa itu tak berlaku konsep yang mungkin dianggap bagus pada zaman dulu. Misalkan contoh saja, dulu kan nggak ada pembelajaran online. Sekarang kan online. Apakah online ini akan tidak ada terus? Tidak boleh online, harus tatap muka.
berarti kan ada perubahan konsep, perubahan era di mana kita kadang aturan itu menyesuaikan dengan keadaan. Karena keadaan sekarang teknologinya canggih, maka boleh saja juga sewaktu-waktu kita belajar via online misalkan. Itu pikiran bodoh. Silakan kalian komentari. Dan tidak lain dan tidak bukan, saya hanya ingin belajar dari semua guru-guru termasuk kepada Gus ya. Ya, semoga teman-teman apa yang disampaikan beliau juga bisa mencerahkan kepada pengurus-pengurus warga PBNU itu sendiri. Terima kasih teman-teman sudah nonton dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.